perempat final Euro. Kala itu menghadapi Belgia, cedera di bulan Juni 2021. Hampir 1 tahun. Kemudian untuk mengembalikan kepercayaan diri, trauma itu tidak mudah bagi seorang pemain. Ole 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 Spina Spina ole 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 Spina Spina. Kenapa gue nyanyi seperti itu? Tentunya banyak pertanyaan ke gue. Kapan Spinazzola dimainkan kembali, Bung Tio? Nah, ini sebuah pertanyaan yang sulit ya. Tentunya juga untuk seorang Jose Mourinho, karena setelah cedera 1 tahun, tentunya sulit bagi seorang pemain untuk kembali ke peak performa atau permainan terbaik dari seorang pemain. Karena terakhir Spinazzola bermain ketika perempat final Euro. Kala itu menghadapi Belgia, cedera di bulan Juni 2021. Hampir 1 tahun. Kemudian untuk mengembalikan kepercayaan diri, trauma itu tidak mudah bagi seorang pemain. Dan juga saat ini Liga Italia dan juga Conference League dalam fase yang tekanan tinggi, dalam fase yang masuk ke fase-fase yang krusial. Jadi memang tidak mudah bagi pemain langsung masuk tune in ke dalam persaingan itu. Dan Jose Mourinho juga tidak langsung memberikan kepercayaan bagi seorang pemain dengan mudahnya. Dan di posisi itu juga persaingan sangat ketat. Ada Matías Vina, ada Nikola Zalewski yang bermain cukup bagus. Nah, kali ini gue akan membahas mengenai pentingkah, perlukah Leonardo Spinazzola langsung dipasang dalam sebuah skema bagi seorang Jose Mourinho dalam kepentingannya, tentunya dalam sisa 5 pekan di Serie A Liga Italia dan juga memasuki fase semifinal dari UEFA Conference League. Nah, oke, inilah opini gue tentunya di Tes Blue TV. Oke, kita lihat dulu Leonardo Spinazzola, 29 tahun. Pemain yang memang menjadi salah satu pemain yang sangat-sangat baik, memberikan kontribusi luar biasa sehingga Italia menjadi juara Piala Eropa. Sudah, no debat, pasti. Ini salah satu bintang, meskipun dia tidak main di final, tapi perjalanannya bisa dikatakan permainannya membuat perjalanan Italia mulus. Di sisi kiri luar biasa, dan banyak orang menangis ketika dia cedera. Nah, ketika dia cedera, yang menangis bukan hanya Italia, tapi Romanisti. Karena di sisi itu Roma kehilangan. Kemudian mendatangkan Matías Vina, pemain nasional Uruguay, diharapkan mampu menjaga atau mengisi posisi itu. Tapi flop, karena Matías Vina hanya bisa bertahan, menyerangnya jauh. Karena Matías Vina hanya bisa mampu bagus bertahan. Ketika menyerang, tidak ada umpan yang sebagus seorang Spinazzola. Tidak bisa mencetak gol seperti Spinazzola. Tidak bisa memberikan akselerasi, menusuk ke dalam, memberikan umpan, membuka ruang seperti Spinazzola. Creative changes tidak bisa. Susah. Jadi tidak bisa dibandingkan secara langsung. Kemudian muncul nama seorang pemain muda asal Polandia, yaitu Nikola Zalewski. Ini memberikan sebuah harapan. Meskipun tidak bisa di apple to apple, tapi Nikola Zalewski ini bisa dikatakan harapan baru. Dia memiliki dribbling, dia berani menusuk, dia memiliki umpan lumayan, tapi inkonsisten karena masih pemain muda ber-20 tahun. Tapi lumayan, better than Matías Vina. Jadi ini harapan baru. Jadi ketika Roma sudah membutuhkan sosok Spinazzola, ada hadir seorang Zalewski, dan ini lumayan memberikan satu harapan. Dan dalam 2022 atau putaran kedua, dia banyak diberikan kesempatan oleh Jose Mourinho. Jadi menurut gua ketika Jose Mourinho mulai memasang formasi 3-4-1-2 dengan 3 center back dan 2 wingback, ini oke. Selalu dipasang De Castro di kanan, kirinya adalah Nikola Zalewski, sehingga Matías Vina jarang mendapatkan kesempatan, selalu menjadi pelapis, atau kalau cedera atau sudah mulai kelelahan baru dipasang. Nah,
Kembali ke Leonardo Spinazzola, guys. Perlukah? Menurut gua sih jangan dipaksakan, kecuali ada kebutuhan mendesak. Jadi tetap pilihan ketiga, gitu. Tetap pilihan ketiga. Jadi pilihan pertama tetap Nikola Zalewski, kedua Matthias Vina, ketiga Leonardo Spinazzola. Karena apa? Roma masih punya dua kemungkinan. Sekali lagi di video sebelumnya gue melihat Roma masih memiliki kemungkinan masuk ke zona Liga Champions, meskipun kecil kemungkinannya. Karena apa? Saingannya adalah Juventus. Kita tahu Juventus punya banyak kesempatan besar lah, karena Juventus tahu sendiri ya, punya cerita untuk bisa masuk ke Liga Champions ya. Banyak dorongan lah Juve. Oke, kita lihat sisa lawan Roma di Serie A adalah Bologna, main di kandang. Kemudian Fiorentina juga masih memiliki kesempatan tampil di Eropa, jadi mereka akan fight. Kemudian Venezia, tim yang masih berjuang dari zona degradasi, jadi mereka juga akan fight. Tidak mudah untuk Roma. Kemudian berikutnya Roma menghadapi Torino juga tim yang keras kepala, tim yang sulit. Terus masuk Inter, Bologna, Fiorentina, Venezia, Torino. Jadi tidak mudah. Tapi tidak menutup kemungkinan karena lawan-lawannya juga ini fluktuatif, musim yang unpredictable. Jadi apapun masih bisa terjadi. Tapi dalam hati gua pasti Jose Mourinho akan lebih fokus pada Conference League. Dia akan memilih gelar karena Roma terakhir 2001. Kalau dia datang dengan sebuah gelar, meskipun itu gelar kasta ketiga di UEFA, ini akan memberikan sebuah kepercayaan diri dan kepercayaan publik bahwa dia akan mendapatkan gelar. Ini akan beda banget. Jadi gue rasa dia tidak akan mengorbankan memainkan seorang Spinazzola yang belum tentu langsung peak performance untuk sebuah kepentingan besarnya. Tapi dia akan memainkan di saat-saat penting. Mungkin setelah Roma unggul, skor aman dimainkan untuk menimbulkan kepercayaan diri. Syukur-syukur main bagus, dia akan diberikan menit bermain lebih. Tapi kalau main dari awal, sepertinya tidak. Jadi kalau ada pertanyaan kapan dimainkan, jawaban gue mungkin kalau sudah unggul, memungkinkan, atau Roma sudah unggul 2-0 atau 3-0, situasi aman, mungkin dimainkan. Tapi kalau untuk dimainkan dari awal, menurut gue enggak. Tapi kalau untuk kelebihan kekurangan, Spinazzola itu dia memiliki kemampuan menyerang sangat baik. Kemudian umpannya matang. Jadi selalu bisa memberikan assist untuk Tammy Abraham pastinya. Kemudian dia memiliki kemampuan untuk bisa menciptakan gol. Jadi bukan hanya memberikan umpan, tapi dia bisa masuk ke dalam, tiba-tiba dekat gawang bisa cetak gol. Bisa di dua posisi. Dia sebagai winger bisa, sebagai seorang wingback bisa, atau seorang fullback bisa. Menyerangnya bagus, hanya saja memang kemampuan bertahannya kurang. Lebih bagus Matthias Vina atau lebih bagus Zalewski. Jadi nggak ada pemain yang sempurna. Itu menurut gua. Nah, sedangkan untuk Nikola Zalewski itu menyerangnya bagus, umpannya lumayan, nggak bagus ya, lumayan. Kemudian tidak terlalu punya naluri menciptakan gol. Beberapa kali dalam beberapa pertandingan dirinya sudah dekat gawang tapi tidak percaya diri untuk bisa menciptakan gol, selalu umpan gitu. Kalau dia percaya diri, dia harusnya bisa cetak gol. Kemudian inkonsisten karena masih muda, baru 20 tahun, belum matang. Dan juga bertahannya bagus. Tapi bertahannya bagus. Dia sangat masih punya fisik. Naluri bertahannya lebih bagus daripada Spinazzola. Kalau Matthias Vina ini pure seorang fullback. Jadi memang dia di Uruguay di tim sebelumnya adalah seorang fullback. Jadi back yang bertahan gitu. Menyerangnya kurang bagus. Jadi umpan-umpannya juga tidak terlalu cermat. Jadi menurut gue memang beda gaya. Tapi memang Vina direkrut memang untuk menambal lini pertahanan, dan itu memang dikemas oleh Mourinho. Di putaran kedua terlihat Roma sangat bagus dalam pertahanan. Gitu. Jadi itu jawaban gua untuk pertanyaan bahwa kapan nih Spinazzola dimainkan. Jadi kalau di kemungkinan kecil ya Spinazzola akan main sebagai starting line up di musim ini, tapi kalau dimainkan pun paling untuk beberapa menit saja.
mungkin menghadapi tim-tim yang di atas kertas lebih lemah ya, menghadapi Venezia atau menghadapi Bologna atau menghadapi Torino akan dimainkan mungkin. Tapi kalau untuk di Conference League mungkin tidak. Tapi we never knows, ketika nanti dia dimainkan menghadapi Bologna atau Venezia atau Torino bagus, tiba-tiba nanti Roma masuk final, dimainkan dan bisa malah bagus, kita nggak tahu. Semoga saja Leonardo Spinazzola bisa mainkan. Tapi kehadiran dia semenjak di waktu Roma menghadapi Salernitana, dia udah hadir di lapangan, sudah ada di bangku cadangan, itu sudah memberikan efek yang luar biasa. Dia pemain senior, dia pemain juara, membawa Italia menjadi juara Eropa, itu sudah memberikan dampak luar biasa bagi para pemain muda. Itu lebih penting daripada dia bermain ketika kondisi tidak fit gitu. Jadi kehadiran dia sudah sangat penting untuk para pemain muda. Itu guys, jadi Roman Sti sabar aja. Lebih bagus dia nanti main di tahun depan, di musim depan. Romanya sudah semakin matang, dia sudah semakin siap, itu akan buat dampak yang luar biasa untuk AS Roma di musim kedua musim ini. Itu opini gue. Terima kasih sudah menyaksikan S10 TV. Semoga berkenan dan bermanfaat opini dari gue. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Tiduk bro, sign out. Daja Roma, Forza Roma.